Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran terkait data model. Jadi ini adalah segmen kedua. Setelah sebelumnya kita belajar tentang apa itu data model dan sudah diinformasikan bahwa ada 6 contoh dari data model ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu nih. Dari yang atas sampai yang dua ini ya, ada network sama hierarchical. Dia adalah sebenarnya data model yang udah jadul gitu ya, vintage. Tapi kita bisa bisa lihat sebenarnya konsep yang diterapkan pada kedua data model tersebut. Oke, yang pertama dulu nih adalah entity relationship model. Nah, ini memang yang paling banyak digunakan untuk melakukan desain basis data gitu ya. Nanti biasanya IR model ini kan sifatnya konseptual, nanti dia di-converted dulu pada bentuk relational model. IR model dan relational model adalah dua pemodelan gitu, dua pemodelan data yang akan kita pelajari di perkuliahan kali ini. Nah, inti dari entity relationship model itu adalah membuat model data, kita membuat entity-nya dan relationship-nya, karena namanya entity relationship. Entity sendiri adalah benda atau objek yang bisa dibedakan dengan objek lainnya. Di sini misalnya gambar objek itu digambarkan dengan kotak ya, ini ya. Dia ada dua objek, dua entity, dia adalah instruktur dan student. Nah, instruktur dan student ini bisa dipisahkan, dua-duanya punya ID, dua-duanya punya nama gitu ya. Yang beda adalah instruktur itu dia punya gaji di sini student punya total kredit. Misalnya kalian juga bisa kalau dosen dan mahasiswa di ITB gitu, dia bisa menjadi objek yang berbeda, kita bedakan kalau instruktur dia adalah punya NIP, misalnya kalau student itu punya NIM, misalnya seperti itu. Oke, itu adalah objek. Lalu dia juga punya relationship atau hubungannya. Nah, jangan langsung baper gitu ya dengar kata relationship, ya ampun, ternyata entity aja punya relationship, aku nggak punya gitu. Oke, bukan masalah ya, tetap semangat. Oke. Nah, jadi ini relationship ini adalah keterhubungan antara satu entity dengan entity lainnya. Ini digambarkan dengan bentuknya diamond gitu ya. Nah, ini nama notasi-notasi ini, gambar-gambar ini adalah entity relationship diagram. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Sabar, mungkin ini di minggu ke-7 nanti ya. Oke, nah selanjutnya tadi diceritakan si IR diagram itu sebelum diimplementasikan dia akan di-convert dulu ke relational model. Relational model itu bentuknya seperti ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat data-data tersebut dalam bentuk tabel gitu. Jadi ini adalah contoh dari tabular data atau relational model di tabelnya ya. Jadi ini misalnya ada tabel, ini nggak ada namanya, kita kasih nama aja, misalnya tabel customer, isinya ada 5 atribut, ada customer ID, customer name, customer street, customer city, account number. Dan dia punya, nah ini ya kemarin belajar skema dan instant, ini adalah instant nih. Instantnya atau recordnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 datanya di sini. Gitu. Nanti untuk terkait relational model akan dijelaskan lebih lanjut di minggu depan ya. Jadi tetap stay tune di channel ini. Asik. Selanjutnya, nah ini adalah object oriented data model. Nah, jadi sebenarnya ini adalah sebuah adaptasi gitu ya dari bahasa programming berorientasi objek gitu. Misalnya Smalltalk dan C++ gitu diadaptasi ke database system. Intinya adalah bagaimana kita men-encapsulating kode dan data pada sebuah objek. Sini sebuah objek nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini adalah person. Ini contohnya person. Di sini ada atributnya, di sini ada message-nya. Nah, sebuah objek itu struktur utamanya seperti ini ya. Jadi ini contohnya kita punya sebuah objek namanya person class person gitu ya. Nah, isinya adalah a set of variable. Jadi pertama adalah variabel. Di sini variabelnya ada name, ada birth date, ada address, dan ada gender. Nah, ini masing-masing punya tipenya masing-masing. Tipe datanya ya. Nah, ini kayak seperti kalau di diagram tadi itu adalah atributnya. Atributnya tadi kan ada, kalau student tuh punya ID, terus punya apa tadi? Name, kalau nggak salah. Lalu punya total credit misalnya. Yang pertama variabel. Yang kedua adalah
Message ini message mungkin seperti fungsi dan prosedurnya ya yang bisa dikenai terhadap objek ini. Jadi dia bisa get name, diambil namanya, bisa get birth date, get address, get gender, atau change address, misalnya ini prosedur seperti itu. Jadi message, dan ada metodenya. Nah ini mengimplementasikan si message yang sudah didefinisikan pada kelas tersebut, seperti itu. Oke, nah selanjutnya adalah semi-structured data model. Nah ini lahir ketika berkembangnya web programming gitu, dan dia membutuhkan data model yang sifatnya lebih fleksibel dibandingkan yang sebelumnya, makanya dia dibentuknya adalah semi-structured. Nah di sini dia memang lebih fleksibel karena dia misalnya di sini contohnya adalah entity pada sebuah grup yang sama ini boleh memiliki atribut yang berbeda. Nah ini contohnya misalnya kita punya grupnya adalah grup bank gitu, lalu dia punya entity-nya adalah account dan customer. Account ini punya 3 atribut, ada account number, branch name, sama balance. Customer punya 3 juga, customer name, customer street, dan customer city. Nah dia mungkin saja pada sebuah grup ini, dia dengan satu entity adalah account, ini dia punya account kedua misalnya A102, nah ternyata dia nggak punya balance gitu, di tag-nya nggak ada tag balance. Nah itu diperbolehkan memiliki atribut yang berbeda. Kalau di relasional nggak seperti itu ya. Kalau sudah ada struktur awalnya seperti apa, ya maka harus diikuti struktur tersebut untuk semua data. Gitu. Nah, ini adalah karakteristik dari sistem structure ya. Dia bisa pada sebuah entity itu dia nggak harus semua atributnya terisi, lalu size dari atributnya bisa beda-beda, tipenya juga bisa beda-beda. Jadi dia self-describing dan nggak ada struktur awalnya, no priori structure. Gitu. Ini contohnya adalah XML. Atau mungkin kalian juga sekarang sering dengar JSON, nah itu adalah salah satu contoh dari semi-structured data model. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas 2 data model yang lampau ya, yang ada mungkin sebelum kalian lahir gitu, sebelum saya lahir bahkan. Jadi pertama adalah hierarchical model, ini ada di semenjak tahun 1970 dan awal 1980 nih. Jadi database ini dia direpresentasikan dalam bentuk tree structure gitu. Jadi setiap si datanya itu disimpan pada node-node seperti ini. Ini adalah sebuah instance, sebuah kotak ini sebuah data gitu. Nah ini digambarkan dalam bentuknya adalah kotak sama lines. Ini contoh datanya, kita lihat aja langsung. Nah, dia disebutkan katanya bahwa rootnya itu adalah sebuah dummy node ya. Jadi dia adalah node yang sebenarnya nggak ada datanya, lalu dia terhubung dengan data-data lainnya. Ini misalnya adalah data Heisman Harrison, ini mungkin adalah nama. Dia terkait sama ini akun dari bank tersebut A102 dengan balance adalah 400 misalnya. Nah, ini adalah data Heisman Harrison. Lalu ada Johnson, ada data Smith, dan lain-lain. Nah, intinya di sini adalah dia bentuknya adalah tree. Jadi bahwa sebuah child atau anaknya dia harus memiliki parent. Gitu. Itu adalah konsep dari tree. Nah, lalu dikembangkan yang kedua adalah bentuknya adalah bentuk network. Nah, dia ini pengembangan dari hierarchical tadi. Kalau di hierarchical itu tadi kan dia bentuknya satu node itu hanya boleh memiliki satu parent. Kalau di sini dia boleh punya multiple parent. Ini contohnya adalah account. Dia data account ini punya atribut account number dan balance. Dia berhubungan dengan 2 entity, dengan 2 data lainnya, yaitu adalah customer dan data branch gitu ya. Jadi ini adalah parent dari account adalah customer dan branch. Ini dia punya hubungannya adalah depositor antara account dan customer, dan punya hubungan account branch antara branch dengan account, seperti itu. Oke. Sekian penjelasan terkait data model, contoh-contoh data model. Silahkan dipelajari kembali, dieksplorasi terkait data model itu apa saja contohnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Dadah!